Halo, selamat sore teman-teman, selamat akhir pekan ya. Besok udah Sabtu, pokoknya selamat malam mingguan buat teman-teman semua. Sebelum mulai di subscribe dulu dong ya, biar seneng nih gitu, atau di like gitu. Nah jadi kali ini kita akan membahas pertanyaan dari teman kita ya, Kak Etik. Kalau misalnya haid, misalnya nggak teratur, sudah 43 hari tanpa henti konsumsi obat hormonal sekitar 1 tahun masih belum bisa teratur, apakah kuret bisa menunjang menyelesaikan permasalahan haid? Banyak teman-teman juga yang kalau misalnya nanya, kalau haid nggak teratur, cek ke dokter juga disarankan untuk kuret. Ada yang nanya, harus ya dok? Emang kalau nggak kuret kenapa? Begitu. Nah jadi sebenarnya kalau untuk teman-teman yang nanya, apakah haid tidak teratur harus dikuret? Itu jawabannya nggak bisa iya atau tidak. Ya, karena kalau misalnya saya jawab iya, berarti semua haid yang nggak teratur harus dikuret atau tidak. Jadi semua haid yang tidak teratur ya nggak perlu dikuret, begitu. Nanti jawabannya beda. Mungkin pertanyaannya diubah nih Kak, kapan kita memerlukan kuret ini? Gitu. Jadi sebenarnya kuret ini hanya salah satu metode untuk mengambil sampel dari dinding rahim ya. Jadi sebenarnya tuh nggak harus kuret yang dengan dikerok gitu ya, bisa juga dengan diambil aspirasi sedikit. Jadi apapun itulah ya, itu yang dibuat sebagai pengambilan biopsi sebenarnya itu. Sebelumnya saya pernah bilang kalau misalnya penebalan dinding rahim itu kalau terjadinya terus menerus dalam jangka yang panjang berulang-ulang begitu, itu suatu saat sel-selnya itu bisa terjadi perubahan, bisa menjadi ganas. Itulah yang kita takutkan. Nah jadi untuk teman-teman yang kalau misalnya pertanyaan dari Kak Etik ini, kalau misalnya saya 23 hari tanpa henti haid, itu saya rasanya sarankan untuk kuret, rasanya harus dijalankan. Ini ada beberapa alasan sebenarnya ya. Pertama, memang pendarahan yang terjadi terus menerus. Jadi penebalan dinding rahim ini kalau misalnya menebal terus menerus, ya awalnya kan sebelumnya bisa flek-flek sedikit. Tetapi kalau misalnya dia sudah sangat tebal, itu pengelupasannya juga bisa terus menerus itu. Hal semacam inilah yang sebenarnya harus dicek, bener nggak ada kelainan semacam itu Kak. Nah lalu kapan di sini kita melakukan pemeriksaan pada teman-teman kita yang haidnya nggak teratur, kita harus mengecek dinding rahim. Itu yang seperti contoh yang Kakak Etik tadi, haid yang memanjang terus menerus 43 hari lagi, apalagi umur ini juga umur sudah di atas 40 tahun ataupun di atas 35 tahun tapi kayak tadi berdarah terus. Nah ini harus dicek, apalagi kalau pada saat dicek nanti ternyata terjadi penebalan dinding rahim ya, itu harus dicek. Nah lalu yang kedua, apabila kakak mempunyai faktor resiko terhadap endometrial cancer ini, apa sih sebenarnya yang menyebabkan, faktor-faktor apa yang bisa menjadi high risk untuk endometrial cancer ya? Itu adalah pada dasarnya kemarin seperti saya bilang, paparan estrogen yang berlebihan. Jadi paparan estrogen ini ya kalau misalnya bahasa Inggris kerennya unopposed estrogen ya by progesterone. Jadi tidak ada keseimbangan hormonal. Estrogennya lebih tinggi, selalu mendominasi di setiap siklus. Itu contohnya apa aja itu? Misalkan gemuk ataupun teman-teman yang punya PCOS ya kan. Jadi hal semacam ini membuat paparan estrogen itu menjadi lebih tinggi. Nah lalu kapan lagi kita harus melakukan pemeriksaan endometrial sampel nih gitu. Itu yang ketiga adalah pada saat teman-teman sudah diterapi. Nah ini contohnya Kak Etik lagi nih, udah dikasih obat gagal. Ini harus dicek juga gitu. Kita pastikan apakah ada permasalahan pada endometrium ini. Nah lalu yang lainnya adalah misalkan untuk teman-teman kita nih yang selain kakak ya, sekaligus saya ceritain adalah pada teman-teman yang mempunyai permasalahan kanker payudara, yang dimana habis itu diterapinya oleh dengan tamoxifen. Nah inilah yang sebenarnya bisa mempunyai, jadi obat-obat ini juga bisa mempengaruhi penebalan dinding rahim, itu pun harus dicek. Nah lalu yang terakhir mungkin adalah apabila kita menemukan sesuatu pada pemeriksaan, misalnya USG. Pada USG itu pemeriksaan bisa macam-macam, mulai dari yang dinding rahimnya kok tebal banget, misalnya begitu, atau misalnya ditemukan loh kok ini kayak ada semacam polip ya gitu kan, kok gede, ada massa ataupun ada sesuatu, apapun lah itu yang ketemu di dalam rongga
kafum uteri, rongga rahim. Itulah yang harus dicek. Nah, lalu di sini untuk keetik, apakah kakak harus kuret, ya kan? Nah, di sini fungsinya selain kuret itu mengambil sampel, itu kan fungsinya diagnostik, untuk mendiagnosi ini apa. Itu yang kedua adalah fungsinya sebagai terapeutik, Kak. Ya, jadi dinding rahim yang tebal ini kita tipiskan dulu, semacam itu. Jadi dua fungsi inilah yang sangat berguna pada saat kita kuret sebenarnya. Jadi tidak hanya diagnostik tapi juga terapeutik. Kita membuat dinding ini menjadi tipis dulu. Nah, sehabis ini tata laksana selanjutnya semacam apa itu nanti tergantung dari hasil yang kita lihat. Kan nanti itu di PA itu semua. Nah, jadi semoga di sini keetik dan teman-teman yang lain bisa jelas, apalagi yang haidnya nggak teratur. Oh, kok gue bisa dikuret, yang ini enggak gitu, kapan bisa, kapan enggak, kakak sudah tahu. Jadi tidak semuanya memang harus, ada beberapa indikasi yang harus kita lakukan seperti yang saya bilang tadi. Jadi semoga di sini semua bisa jelas ya kak ya. Selamat akhir pekan, semoga sehat selalu. Akhir kata sudah terkata saya mengucapkan terima kasih.